Saya Niko Juniawan, NIM 1320250007, Prodi Elektro kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi yang berjudul tentang tren sistem komunikasi masa depan. Baiklah, kita lanjut. Background dari saya adalah menuju jaringan 6G, sistem komunikasi terus berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan koneksi yang lebih cepat, lebih handal, dan lebih hemat daya. Perkembangan teknologi baru memungkinkan terciptanya ekosistem komunikasi yang terintegrasi antar perangkat, data, dan kecerdasan. Baik, slide selanjutnya atau materi selanjutnya. Internet of Things atau biasa kita kenal dengan IoT adalah konsep di mana berbagai objek fisik, alat elektronik, sensor, mesin, kendaraan, benda sehari-hari dilengkapi dengan modul komunikasi, sensor dan pemrosesan data sehingga dapat saling terhubung, bertukar informasi, dan bekerja sama tanpa intervensi manusia secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja IoT atau Internet of Things. Yang pertama atau yang ke-1 adalah sensor mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan. Dan yang kedua adalah data dikirim melalui jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan data seluler. Dan yang ketiga adalah data diproses di server atau di awan, atau biasa kita kenal dengan cloud. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Artificial Intelligence atau biasa kita kenal dengan AI pada komunikasi. Penerapan kecerdasan buatan pada sistem komunikasi adalah penggunaan algoritma pembelajaran mesin dan pemrosesan data besar untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan jaringan komunikasi secara otomatis. Fungsi utamanya adalah yang pertama, optimalisasi jaringan. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi jaringan? Optimalisasi jaringan adalah mengatur alokasi frekuensi dan sinyal agar tidak tumpang tindih. Yang kedua, deteksi gangguan adalah menaksir jangkauan pengguna jaringan. Yang ketiga adalah prediksi kebutuhan. Prediksi kebutuhan tadi adalah menaksir jangkauan pengguna jaringannya. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas layanan. Yang dimana yang dimaksud dengan peningkatan kualitas layanan adalah menyesuaikan kecepatan dan kualitas sinyal. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Software Defined Radio atau SDR. SDR adalah sistem komunikasi radio di mana fungsi pemrosesan sinyal, modulasi, demodulasi, penyaringan frekuensi, pengkodean yang dulunya menggunakan komponen fisik khusus, kini dijalankan melalui perangkat lunak pada proses umum. Kelebihan dari SDR adalah yang pertama, fleksibel, yang kedua, hemat biaya tentunya, dan yang ketiga, mudah dikembangkan. Peran SDR dalam masa depan adalah menjadi fondasi perangkat serbaguna. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya menuju jaringan 6G. Jaringan 6G adalah generasi ke-6 dari jaringan seluler. Penerus 5G yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang belum tercapai pada generasi sebelumnya. Target utama dari 6G adalah kecepatan hingga 100 GB atau 100 kali lebih cepat dari 5G. Yang kedua, jeda waktu atau latensi kurang dari 1 milidetik. Yang ketiga, koneksi yang sangat padat mendukung lebih dari 1 juta perangkat per kilometernya. Yang kelima adalah jangkauan global, dan yang terakhir adalah keamanan dan keandalan tingkat tinggi. Baiklah, saya rasa demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri presentasi ini dengan bacaan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.